Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Mian Sumariana. Jadi, Mian udah lama nggak upload, udah 1 bulan, maaf banget. Kan seperti biasa, Mian itu kalau nggak ada gambaran, itu nggak akan speak up. Nggak akan banyak omong, nggak akan senggol sana, senggol sini, buat isu ini, itu nggak mau. Jadi, Mian tuh ingin berkarir memanfaatkan kemampuan ya sejalannya aja gitu, tanpa tanpa pansos, tanpa eh, hal lainnya gitu, hal negatif lainnya. Tapi di sini karena banyak banget dorongan, banyak banget paksaan, bukan paksaan. Jadi banyak banget request, bahkan banyak banget pegan kemian soal hubungan Fuji dan Aisar. Oke, Mian jelasin. Jadi sebelumnya Mian tidak memaksa, ingat ya, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan apa yang Mian lihat itu adalah gambaran dari Mian, kemampuan Mian. Jadi kalau nggak suka lebih baik skip, lebih baik jangan ditonton ya, daripada nanti kalian ribet sendiri, kalian mempunyai isu-isu aneh, kalian menganggap Mian negatif, kalian membuli Mian atau sebagainya. Mian nggak mau, karena di sini Mian juga awalnya nggak mau bahas kelanjutannya, tapi karena dorongan dari semuanya, support dari semuanya, Mian oke, Mian bahas. Jadi berikut ini adalah part 3 gambaran Mian soal hubungan Fuji dan Aisar. Oke, seperti biasa, Mian itu saat menerawang menggunakan air putih. Nah, kenapa? Karena emang kemampuan Mian itu kayak menerawang itu pakai energi batin ya, bukan melalui media apapun gitu, bukan melalui media gambar, melalui media apa. Jadi Mian pakai ini. Ingat ya, ini video Mian langsung tag, langsung edit tanpa di cut-cut pokoknya. Jadi real apa adanya, real apa yang Mian omongkan. Dan oke, banyak banget pertanyaan ke Mian, Kak, coba terawang dong hubungan kelanjutannya Kak Fuji dan Kaisar. Oke, ini Mian lihat ada si cewek ini, si cewek ini ditutup hatinya oleh orang yang ingin mendekati si A. Biar perjuangannya si A ngedeketin si F ini, dia tuh gak peka. Dia tuh banyak salah paham. Dia tuh banyak kayak tidak melirik sama sekali. Bukan si F-nya yang salah, tapi emang ada energi negatif yang dimana memisahkan hubungan mereka. Banyak pertanyaan, katanya jodoh. Kok bisa seperti itu? Guys, kalian pasti ada dari pengalaman, garis jodoh itu memang ditakdirkan dan ditentukan oleh Tuhan. Tapi ingat, di alam ini, di dunia ini ada magic, ada hal gaib yang ikut campur dalam setiap perjalanan hidup manusia. Seringkali kesalahan seseorang adalah meminta bantuan magic tersebut, sosok negatif itu. Makanya jadi yang awalnya jodoh bisa jadi tidak jodoh. Kalau kecocokan kan Mian seperti Mian bilang kan, kecocokan itu lumayan besar. Ya, sekitar 65% lebih. Tapi kan tergantung kitanya juga menjalani suatu hubungan tersebut, menjalani kehidupan ini. Dan apa black magic yang menutupi hati sosok si wanita ini tuh kuat. Jadi dia tuh merasa saat di dekat dia tuh kayak risih, kayak nggak mandang bahwa dia tuh cintanya tulus, bahwa apa yang si pria lakukan itu kayak biasa aja, gitu. Itu ilmu negatifnya. Dan terserah kalian mau percaya atau enggak, bodo amat. Karena Mian, ini pandangan Mian ya. Karena memang sejatinya anak indigo itu saat berbicara itu pasti dibilang omong kosong, halu. Tapi setelah kejadian, baru mereka sadar. Gitu. Manusia itu apa? Celaka dulu, baru dia sadar. Makanya, bukannya Mian kayak gimana, jujur. Mian baca komenan, banyak komenan negatif, bikin Mian drop. Karena Mian tuh gampang naik turun. Jadi saat Mian apa bilang negatif sama seorang, pasti Mian langsung down. Padahal Mian udah berikan yang terbaik gitu. Dan eh, apa? Ini adalah perjalanan Aisar menuju tahun depan. Oke.
Di akhir tahun itu menuju akhir tahun itu akan ada bukan peperangan, ada apa perjuangan antara dua belah pihak yang ingin mengambil sosok satu hati. Dan apa ada juga yang mengalah. Jadi saat sudah mengenalkan lebih dalam, berjuang, tiba-tiba mengalah. Mengalah pergi ke asalnya. Mengalah pergi ke asalnya dengan membawa semua perjuangan yang telah dia lakukan. Dan dianggap semuanya itu sia-sia. Tapi setelah pergi ke asalnya, si sosok wanita ini baru sadar bahwa perjuangannya itu terlihat oleh hatinya dia. Besarkah? Luar biasakah perjuangan itu yang dimana semua orang belum tentu bisa? Dan kalian tahu nggak? Sebenarnya ada 3 hati yang menyukai si wanita ini. Tapi si wanita ini, dia itu masih memilih mana yang terbaik. Wajar dong. Wajar lah. Taruh batuk dulu. Aduh, tenggorokan Mian udah mulai gak enak. Dan si wanita ini, itu tuh dia nggak ngerasa kalau dia itu terkena serangan penutup hati. Atau sejenis ilmu pelet tapi hatinya ditutup oleh orang yang ingin mendapatkan si prianya. Karena biar nggak ada feedback. Dan si pria ini juga, si A ini, dia juga kemarin sempat kena serangan black magic. Dibuat drop, dibuat stres, dibuat banyak pikiran. Tapi dia menganggapnya itu hal biasa. Karena dia tuh tipikal orang yang jika dia mempunyai satu tujuan, dia itu akan capai tujuan tersebut. Gitu. Bagus. Dan apa di sini ya semoga aja mereka dipersatukan. Banyak pertanyaan, Kak, sebenarnya mereka berjodoh atau tidak? Ingat, Mian bilang dari alur kehidupan dan alur energi mereka, Aifu ini mempunyai kecocokan 65%. Tapi jangan sampai ya 65% ini menjadikan sebuah perpisahan. Dalam artian kita hanya menjaga jodoh orang. Berjuang untuk jodoh orang lain. Banyak dong kasus selebriti yang dimana pacarannya bertahun-tahun, tapi nikahnya sama orang lain. Itu ya, yang diartikan menjaga jodoh orang. Ya semoga aja enggak sih. Makanya di sini untuk para fans, semoga apapun kedepannya seperti apapun, jangan emosi, santai, relax. Dan jika ingin bertanya, boleh ajukan pertanyaan ke Mian di kolom komentar ini. Mian bakalan buat lagi part-part selanjutnya. Dan ini gambaran penting. Dengar ya, ini gambaran penting. Tuh, Mian kalau menerawang, ini menggunakan energi batin, itu pasti tuh gerah, panas. Padahal ini Mian lagi di tempat yang dimana udaranya dingin. Kota udaranya dingin. Dengar baik-baik. Alur cerita tahun ini dan tahun depan. Sosok laki-laki yang dimana dia mulai sadar arti sebuah diri, menjaga hati lebih baik daripada berjuang terus-menerus tapi dia tidak terlihat. Sosok laki-laki yang dimana yang awalnya dia malu untuk berhenti, takut untuk berhenti, bahkan dia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jika dia stop berjuang, maka ada orang lain yang menilai. Maka ada orang lain yang dimana nama dia juga dipertaruhkan. Tapi di sini cintanya masih ada. Di situ. Menuju akhir tahun di mana dia mulai lebih dalam lagi. Sekali lagi berjuang. Berjuang yang dimana aliran darahnya dia, keluarga, itu coba memperkenalkan lebih dalam. Tapi sayangnya itu sia-sia. Di tahun depan itu adalah perpisahan. Perpisahan dianggap dia stop, cukup sampai di sini.
apapun tanggapan orang lain, yang penting saya sudah berjuang. Sosok wanita di sini, sosok wanita yang dimana dia bingung karena dia juga perasaannya hancur. Pertama, hancur oleh masa lalu. Kedua, dia takut salah mengambil keputusan. Yang ketiga, ada aura negatif yang dimana menutup hati dia supaya tidak terlihat bahwa dia itu, supaya tidak terlihat agar cintanya itu tidak berbalik. Jujur, ini auranya panas banget. Mari, Min juga mau ngajak berdoa untuk kita semua. Berdoa, karena apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Mian mau mengajak berdoa buat para fansnya, buat teman-teman. Mari kita berdoa yang terbaik soal hubungan mereka. Berlanjut atau tidak, yang paling penting adalah perjuangan mereka itu tidak sia-sia. Perjuangan kisah cinta mereka itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah mereka sehat, mereka bahagia daripada dipaksakan mereka saling menyiksa. Dan kalau feeling Mian sih di sini di tahun depan akan ada perpisahan. Akan ada perpisahan dan akan ada hubungan yang dimana mungkin cukup sampai di sini aku berjuang. Tapi jangan sedih. Ada kemungkinan juga mereka berjodoh. Ingat, alur cinta itu nggak segampang apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalanin. Ingat ya, namanya juga perjuangan cinta. Tidak begitu saja kita dapatkan. No, gak ya? Cinta sejati itu adalah cinta yang dimana kita berjuang, walaupun kita mundur, tapi kita akan bisa mendapatkannya di masa lalu. Di masa depan maksudnya. Aduh, ya semoga sih ya, orang yang menutup hatinya si F, ini dia menyesal. Karena apa? Dia ngedeketin si A itu untuk popularitas supaya dia naik. Karena ya tahu sendiri lah ya entertain gimana. Entertain itu kalau nggak ada viewers gak akan laku. Percaya deh. Nggak akan ada undangan dari mana-mana kalau nggak ada viewers. Makanya dia ikut campur ke dalam drama tersebut. Tapi nggak apa-apa. Saat dia ikut campur ke dalam drama tersebut, itu pasti menarik. Menarik sekali. Dan soal CV, CV yang datang itu menurut Mian itu tuh hanya pelengkap cerita, pelengkap cerita yang dimana sekarang lagi deket, nggak akan lama. Kalau kalian lihat story Instagram, TikTok Mian postingan, itu ada clue di setiap pertanyaan kalian. Mungkin Mian tidak to the point. Ya apalah Mian. Mian itu hanya anak indigo yang dimana banyak banget orang-orang yang bilang halu. Banyak orang-orang yang bilang gak percaya ramalan Mian halu. Bla bla mending ini mending itu nggak apa-apa. Mian juga berkarir ya sejalannya aja. Gak mau nyenggol sana, gak mau nyenggol sini, gak mau pansos, gak mau apa. Ini juga Mian buat video karena apa? Karena banyak requestan dari teman-teman. Ya, ingat. Dan kalau orang lain berkarir mencari viewer setinggi mungkin untuk pendapatan, untuk program, kalau Mian, ya Mian percaya ada Tuhan di samping Mian. Rezeki, popularitas itu di tangan Tuhan. Walaupun sekarang Mian sedang istilahnya nganggur, nggak ada job, nggak ada job di entertain, tapi nggak apa-apa. Setidaknya Mian juga menjalani kehidupan ini ya. Jika ada requestan dari teman-teman, Kak tolong bahas kasus B, Kak tolong bahas kasus A, Kak tolong dong bahas kasus, boleh komen di kolom komentar. Mian bakalan sebisa mungkin bantu kalian dengan penerawangan Mian. Ya ingat ya,
Mian tuh pakai air putih, tidak menggunakan apapun. Nah, jadi buat semuanya jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih yang udah support Mian. Terima kasih yang sudah percaya dan Mian juga nggak memaksa sih kalian percaya. Jadi kayak ya udahlah ya, Mian udah nggak mau kayak memperdulikan lagi omongan-omongan negatif. Yang paling penting adalah di sini Mian ada saat orang membutuhkan, Mian ada saat kalian butuh jawaban. Gitu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan Mian mohon pamit. Dadah. Apa? Oh, bentar. Bentar dulu, bentar dulu. Ini si Carrot marah-marah. Bentar, Carrot. Apa-apa? Aku, oh, Carrot juga mau on cam. Nih, udah. Apa bacil? Dari tadi kakak ngomong mulu, aku nggak diajak. Oh, maaf. Kakak kan tadi lagi fokus. Tahu kakak jelek. Yaudah, yaudah sok sapa penonton. Sapa dong. Halo semuanya, aku dari tadi tidak diajak-ajak. Aku udah bilang, kakakku juga pengen ikut ngomong. Aku juga tahu sesuatu tahu. Kalian pengen tahu kan? Ih, nggak boleh. Boleh nggak ya? Boleh deh. Jadi gini. Kalian pasti kaget dengan kisah asmara mereka berdua. Tahu nggak? Nanti tuh ada isu pertunangan loh di antara mereka, tapi bukan si A dan si apa tuh? Eh, eh F, tapi dengan yang lain ada isu-isu mereka akan tunangan, tapi bukan. Aku sih tidak percaya itu, karena kan apa? Ya itu di pokoknya isu-isu itu, isu tunangan padahal bohongan. Biar apa sih? Biar si apa tuh si A tuh pergi. Makanya ada isu-isu mereka akan tunangan. Si ceweknya kan tunangan dengan orang lain padahal enggak, biar si A itu apa tuh pergi. Si apa nggak tahu, aku masih bocil, aku bingung pokoknya ada isu-isu itu biar salah satu dari mereka pergi. Udah, bye bye. Aku takut dimarahin, aku takut. Kalian pengen tahu kan ramalan aku selanjutnya? Ya udah, kalian komen di bawah, nanti aku buatin lagi. Sebenarnya aku pengen ngomong banyak, tapi nanti aja deh di part selanjutnya. Kalau video ini tembus 1 juta, aku juga mau dong kayak ulang-ulang jadi YouTuber hantu. Kan lucu gitu ya. Ya udah, bye bye. Ngomong apa? Enggak ngomong apa. Ya, udah jangan jangan malah makin memanas. Udah stop ya. Udah semua belum belum dimatiin dong. Bye bye.